Informasi yang pertama ini adalah kabar terkait dengan PHK. Mungkin ini sensitif ya untuk beberapa orang ya. Di awal 2025 belum memberikan rasa aman bagi para buruh atau karyawan di tanah air sebab ancaman pemutusan hubungan kerja masih terus bermunculan akibat pabrik atau tempat bekerjanya berpotensi gulung tikar. Perusahaan yang berencana efisiensi dengan menerapkan kebijakan PHK terhadap sejumlah buruh atau karyawan tersebut masih bergerak di sektor padat karya, sebagaimana terjadi pada tahun lalu di antaranya seperti industri tekstil, alas kaki, hingga benang. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara atau KSPN Ristadi menyatakan bahwa di awal tahun 2025 sudah ada perusahaan yang merencanakan PHK. Salah satu perusahaan yang akan menerapkan PHK berada di Kabupaten Tangerang yang memproduksi sepatu. Manajemen perusahaan atau pabrik tersebut berencana memecat 2.400 karyawannya. Sementara itu, dua pabrik lainnya tak hanya akan melakukan PHK, tapi berpotensi tutup alias gulung tikar. Pabrik tersebut berada di Kabupaten Bandung yang berencana mem-PHK 900 pekerja, sedangkan di Subang PHK 750 karyawan. Ristadi menjelaskan penyebab berbagai perusahaan itu melakukan PHK karyawan hingga ada yang bangkrut masih sama seperti di 2024 silam, yakni barang produksi tidak laku dan tidak ada pesanan dari pembeli. Ya Bram, sangat disayangkan sekali ya PHK ini harus tetap terjadi dan masih berlanjut. Padahal kalau kita melihat data Purchasing Manager Index atau PMI kita ini kan sebenarnya sudah beranjak ke zona ekspansif setelah memang kita tahu 5 bulan sebelumnya ini mengalami kontraksi berturut-turut. Tapi kan artinya sudah ada perbaikan Bram. Kenapa tidak menunggu sebentar begitu sampai akhirnya mungkin perekonomian sudah membaik sehingga tidak perlu melakukan aksi PHK ini? Ya pasti ada alasan tersendiri begitu ya di balik pelaku usaha dan memutuskan untuk melakukan PHK di perusahaannya. Tentu ini juga menjadi peringatan dan perlu diwaspadai bagi pemerintah kita karena memang masih terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah industri yang tertekan dalam hal ini, Anaka. Iya Bram, kalau menurut catatan ekonomi PHK untuk periode Januari hingga November 2024 dibandingkan periode yang sama di tahun 2023 kurang lebih sudah ada kenaikan 12%. Tentu ini adalah angka yang besar ya Bram, 12% dan sudah wajib bagi pemerintah mungkin untuk mencari jalan untuk bagaimana nih menguatkan industri manufaktur yang terus tertekan. Benar sekali, mungkin pemerintah bisa memberikan paket kebijakan stimulus yang terarah dan tepat sasaran Anaka. Mungkin hal ini juga atau di kondisi ini kebijakan insentif fokus untuk penurunan biaya produksi melalui insentif fiskal maupun non-fiskal yang terstruktur dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun ke depan begitu ya bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Iya Bram, tidak hanya itu ya, pemerintah juga perlu melihat adanya beberapa shadow cost atau biaya yang tidak terlihat lantaran banyaknya oknum yang bermain di lapangan usaha industri sehingga memberatkan kondisi tersebut alias ini banyak pungli Bram katanya di industrinya. Ya, dan pulinya tidak terlihat begitu oleh para investor dan juga pelaku usaha yang mana biasanya dari investor asing. Kebijakan proteksi pasar juga masih diperkuat nih Anda karena memang saat ini produksi atau produk impor legal dan juga ilegal telah menekan daya saing dari produk industri lokal karena memang terlampau harganya cukup murah. Iya, tentu dibutuhkan perlindungan, juga mungkin larangan dan juga pembatasan impor, serta instrumen trade remedies yang masih diperlukan bagi pelaku usaha agar produk yang dihasilkan ini masih bisa berkompetisi dengan level playing field yang adil dan juga sehat, Bram. Nah, selain itu, mungkin pemerintah juga perlu memberikan insentif tambahan berupa diskon atau subsidi bagi perusahaan asing yang mau berinvestasi di Indonesia, Naga. Dengan menggandeng juga industri lokal memang agar penyerapannya juga makin maksimal. Kita doakan saja semoga industri yang masih tertekan mampu bangkit sehingga PHK kedepannya juga tidak akan lagi terjadi, membuat ekonomi bangsa kita bisa mencapai target dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memang dipasang cukup tinggi target ekonominya. Iya Bram, dan selanjutnya ini memang karena banyaknya PHK akhirnya rakyat yang kekurangan lapangan kerja akhirnya mengambil kesempatan apa saja yang ada begitu, dan ini terkait dengan informasi berikutnya yaitu terkait dengan lowongan pekerjaan di mana platform rekrutmen online Jobstreet by Seek periode Juli 2023 hingga Juni 2024 ini sudah menghapus 1.200 iklan pekerjaan yang diduga terkait penipuan. Kini para pengguna bisa melaporkan iklan pekerjaan mencurigakan lewat email resmi di Jobstreet. Pemeriksaan dilakukan pada 4,9 juta iklan pekerjaan selama periode tersebut. 1.400 diantaranya termasuk pemberi kerja berisiko tinggi, sedangkan 1.200 sudah dihapus karena diduga penipuan. Sebelumnya, seorang warganet mengeluhkan keanehan pada lamaran yang ditemukan di Jobstreet. Menurutnya pekerjaan ini mengarah pada posisi admin judi online, padahal deskripsi awalnya hanyalah Customer Service Executive.
Keluhan yang viral ini ditanggapi oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Menurutnya lowongan di Jobstreet bukan tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya ini merupakan ranah Komdigi. Biasa ya Bram, kalau sudah ada kejadian seperti ini, akhirnya mulai lempar-lemparan dan semuanya merasa ini bukan tanggung jawabnya. Betul sekali, biasanya seperti itu anaknya. Karena memang Kementerian Tenagakerja ini kan harusnya melindungi semua tenaga kerja, tapi justru terlihat agak menghindar anaknya. Iya betul sekali Bram, sebagai rakyat tentunya kita bukan ingin menyalahkan mungkin ya Bram ya, hanya meminta perlindungan saja agar pemerintah bisa lebih teliti lagi. Betul Aneka, apalagi banyak rakyat kita yang saat ini membutuhkan pekerjaan, jadi kalau ada tawaran kan pastinya menjadi tergiur atau menggiurkan bagi masyarakat. Tapi ternyata tawarannya malah melanggar hukum Aneka. Betul, dan Bram tentunya tidak hanya ini, pasti banyak tawaran-tawaran aneh lainnya yang bisa kita temui di platform-platform seperti Jobstreet. Untuk itu kita wajib untuk lebih teliti dan jangan karena ternyata butuh banget kerja, langsung semuanya tanpa diseleksi lagi diterima. Padahal ternyata penipuan, bahkan ini bisa dipenjarakan ya Bram ya. Betul sekali. Dan untuk itu bila menemukan keanehan begitu atau kejanggalan, laporkan saja langsung ke email resmi platform atau viralin lagi aja kali ya biar cepat karena memang no viral no justice biasanya. Iya Bram, kayaknya lebih efektif jalur viral saat ini sepertinya ya Bram. Betul sekali, begitu viral langsung banyak yang siap pasang posisi untuk memberantas. Iya, dan berbicara mengenai viral, belakangan ini ada juga nih kabar lain yang cukup viral di domestik. Kita langsung ke informasi berikutnya. Di mana pemerintah resmi mengubah usia pensiun di Indonesia dari sebelumnya usia 56 tahun menjadi 59 tahun. Menanggapi hal ini, Dewan Ekonomi Nasional menyatakan penambahan usia pensiun dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan pekerja. Menurut anggota Dewan Ekonomi Nasional Arif Ansori, kontribusi sosial dan kebahagiaan terhadap siklus hidup pekerja di Indonesia sangatlah rendah. Pasalnya di Indonesia dari umur 40 hingga ke 60 malah tidak pernah ada peningkatan kebahagiaannya. Dengan adanya isu ini, Indonesia harus mengoptimalkan umur pensiun agar bisa menambah kesejahteraan pekerja. Kalau teman-teman kita di luar negeri itu kalau mau pensiun itu senang. Di kita itu sebaliknya seringnya, mau pensiun itu sedih gitu loh. Kenapa ya? Karena social contribution mereka rendah. Lalu tentu mungkin ada satu lagi ya, happiness over life cycle. Kalau di negara-negara yang sudah maju itu di umur 40 itu udah mulai happy. Jadi ada you happy ketika umur anak-anak menurun ke dewasa ke umur 40 midlife gitu. Dia langsung akhirnya menaik jadi happy lagi gitu. Itu namanya U-shape ya. Nah, di Indonesia datanya menunjukkan kita tuh dari anak ke umur 40 happy-nya berkurang. Tapi sampai ke umur 60 turun terus lagi gitu. Sampai ke 90 turun jadi nggak pernah meningkat gitu happiness-nya itu. Itu keanehan kita dan salah satunya mungkin karena isu ini Mbak. Ya, Anaka, berbeda dengan Dewan Ekonomi Nasional, kalangan pengusaha mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani, mengatakan pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman terkait masa tunggu pencairan jaminan pensiun ini. Pemahaman ini penting agar masyarakat memiliki masa persiapan menuju pensiun, terutama terkait literasi keuangan dan perencanaan masa depan. Menurut Sinta, kebijakan ini tidak serta-merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang cermat, berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan dan strategi bisnis mereka. Ini jadi kabar gembira sebenarnya Bram, untuk orang-orang yang rajin kerja atau gila kerja, masih bisa kerja terus sampai tua. Ada loh orang yang sebenarnya sudah masuk ke masa pensiun tapi menolak dipensiunkan oleh perusahaan. Oh bisa ya, menolak dipensiunkan itu berarti bisa. Dan memang kalau orangnya gila kerja begitu ya, tapi kalau kita lihat bagaimana misalnya kita sudah punya rencana di masa tua, menikmati masa tua misal membuka lahan pertanian di kampung. Nah kalau semakin lama pensiun,
pasti juga semakin lama leha-lehanya. Iya, tapi memang point of view-nya ini harus diubah, Bram. Penambahan usia pensiun ini bisa memberikan fleksibilitas lebih banyak bagi pekerja untuk bisa merencanakan masa depan secara lebih matang. Misalnya seperti yang tadi Bram sudah sampaikan begitu ya, membuka lahan pertanian, ini bisa lebih panjang rencananya dan juga lebih matang. Uang pesangon yang didapat ini juga bisa menjadi lebih besar, Bram. Wow, tapi Anda semakin tua kan semakin tidak produktif begitu ya kalau secara usia. Mungkin sering sakit, sering izin, yang pasti pergerakannya semakin lambat. Buat pengusaha ini juga bikin rugi begitu kalau dilihat dari sisi bisnisnya. Karena memang gaji tetap tapi produktivitas menurun, bisa amsyong perusahaannya. Apalagi kalau memang di strata tertentu yang mana ini menjadikan gaji beliau ini cukup besar, tentu menjadi beban pula bagi perusahaan. Buat pekerjanya kalau masuk kerja semakin lama, artinya kesempatan untuk naik jabatan juga semakin kecil. Soalnya kan juga masih banyak orang lama, jadi terhambat karirnya karena memang masih banyak orang lama. Betul sekali, Bram. Tapi kuncinya mungkin ada di manajemen ya. Kalau manajemennya ini oke, ini mungkin bisa diatur agar semuanya bisa aman dan bisa relatif lebih adil lah begitu ya, Bram ya.